Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1222, Kota Salju. Di depan bengkel, Ah Cheng, murid penjaga malam, sedang memukul besi dengan palu, percikan api bertebaran di mana-mana. Agak menarik, suara lembut terdengar. Ah Cheng mendongak dan melihat seorang lelaki tua yang anggun mengenakan jubah panjang. Di samping lelaki tua itu, ada seorang wanita dalam gaun hitam polos dengan penampilan yang halus dan murni. Penampilan yang cantik membuat Ah Cheng juga sedikit terkejut. Segera, dia menyeringai dan berkata, "Apakah tamu ingin memperbaiki harta karun?" Pria tua berjubah itu menggelengkan kepalanya, "Aku di sini untuk menemui tuanmu." Ah Cheng terkejut, dan hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah suara dingin dan keras terdengar. "Ah Cheng, kamu kembali ke kamarmu." Diiringi suara itu, seorang penjaga malam berpenampilan biasa-biasa saja, berjubah abu-abu telah keluar. "Ya," Ah Cheng menggaruk kepalanya, berbalik dan berjalan ke toko pandai besi. "Yang mulia di sini untuk memamerkan kekuatanmu." The Night's Watch dingin. Dia mengenali Hades sekilas, dan menyadari bahwa kemungkinan besar lelaki tua berjubah itu mengambil tindakan dan membawa Hades keluar dari kota kematian. Orang tua berjubah itu tersenyum lembut dan berkata, "Jangan salah paham, orang tua itu ada di sini, saya hanya berharap Yang Mulia dapat membantu saya dengan kata untuk Susuanjun." Penjaga malam itu mengerutkan kening, "Mengapa kamu tidak menemuinya secara langsung?" Pria tua berjubah itu menghela nafas pelan, seolah-olah dia sedikit menyesal, dan berkata, "Orang tua itu juga di bawah perintah, jadi dia tidak bisa membuat keputusannya sendiri, klaimnya sendiri, dan dia hanya bisa melakukannya untukmu." Diam sejenak, penjaga malam berkata, "Katamu." Pria tua berjubah itu tersenyum dan berkata, "Tolong, Yang Mulia, beritahu Susuanjun bahwa paling lambat 1 tahun, saya akan mengajar Mahaguru 9 surga. Pavilion, dan saya harap dia bisa datang ke alam bintang doa surgawi untuk berbicara." Night Watchman menyipit pelan. Dia akan mengatakan sesuatu ketika lelaki tua berjubah itu tersenyum dan melipat tinjunya, dan pergi dengan Hades di sebelahnya. Orang ini sangat menakutkan, dia tidak bisa terpengaruh oleh kekuatan aturan Fengdu. Suasana penjaga malam itu bergejolak. "Monster Sutua, musuh menakutkan macam apa yang telah kamu provokasi?" Di jalan keluar dari dunia bawah, Pluto, yang diam, mau tidak mau berkata, "Pengorbanan surgawi, mengapa kamu tidak menemui Susuanjun secara langsung?" Pria tua berjubah itu berkata dengan hangat, "Kepala sekolah mengatakan kepada saya bahwa saya hanya akan membawa Anda kembali untuk perjalanan ini, dan saya tidak dapat membuat tambahan apapun." Mata Pluto berkedip, dan berkata, "Aku sudah lama terperangkap di Nether, mengapa Master Sekte tiba-tiba ingat untuk menjemputku?" Pria tua berjubah itu terdiam beberapa saat, dan berkata, "Kudengar sepertinya ayahmu kembali hidup-hidup." Pluto tiba-tiba disambar petir, dan kehilangan suaranya, "Ayahku. Hehe, belum mati." Dia jelas-jelas lepas kendali, dan penampilannya berubah. Pria tua berjubah itu berkata dengan hangat, "Ah Jiu, aku juga tidak tahu detailnya. Ketika kamu kembali, kamu akan tahu." Setelah waktu yang lama, Pluto berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Pendeta Surgawi, maafkan saya karena mengambil risiko, kali ini. Apakah kepala sekolah tertinggi masih menginginkan untuk mengambil nyawaku dan mengancamku?" "Ayah." Pria tua berjubah itu mengerutkan kening dan mengoreksi, "Ajiu, kamu salah, tidak pernah ada ancaman antara ayahmu dan kepala sekolah tertinggi." Pluto terdiam. Dia memperhatikan bahwa lelaki tua berjubah itu sedikit tidak senang. Dia juga tahu bahwa sekali orang tua ini marah, dia pasti akan lebih kejam dan berdarah dingin daripada iblis jahat di dunia. Setelah meninggalkan dunia bawah dan menyapu bintang-bintang, pria tua berjubah itu tiba-tiba bertanya-tanya, aneh bahwa kekuatan aturan alam bintang Xuan Huang telah muncul dari pembusukan vitalitas yang kuat, menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Hati Pluto tergerak dan berkata, "Apakah kamu tidak memperhatikan semua ini ketika pengorbanan surgawi datang?" Pria tua berjubah itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tiba setengah tahun yang lalu." Definisi bintang kuning misterius ini telah mengalami semacam perubahan drastis. Pluto dengan serius berkata, "Mengapa para pendeta surga tidak mengambil kesempatan ini untuk mencari tahu kebenaran yang memicu pemulihan kekuasaan Sutian di alam bintang Xuan Huang?" Petik 2. Pria tua berjubah itu memandang Pluto dalam-dalam dan berkata, "Ajiu, aku tahu kamu ingin menunda waktu, tetapi di alam bintang Xuan Huang hari ini, itu Susuanjun yang bergerak, tidak mungkin membawamu pergi dariku." Pluto terdiam, dan ada kesuraman yang tak terlihat di matanya. Segera, kedua sosok itu menghilang ke kedalaman langit berbintang. Gua Taisuan. Dunia luar ramai, tapi Suyi jarang santai. Setelah kembali dari area terlarang meteorit abadi, dia mengabaikan dunia,
dan setiap hari selain berlatih, dia menemani Wen Lingsui, Cha Jin, King Wan, dan lainnya di tur gunung bermain dengan air. Kadang-kadang, dia juga akan memberikan petunjuk tentang praktik Jingxing, Wang Ke, Molo, dan murid lainnya. Hari-harinya damai dan santai, namun situasi nyaman ini segera dipecahkan oleh surat rahasia dari penjaga malam. Dalam 1 tahun, izinkan saya menemui kepala sekolah tertinggi Paviliun Jiutian. Su Yi sedikit mengernyit. Trik apa yang ingin dimainkan orang tua di Jiutian Paviliun? Memiliki ingatan tentang Guanzu juga membuat Su Yi jelas bahwa kepala sekolah Paviliun Jiutian adalah seorang lelaki tua tanpa emosi. Bahkan Hades dibawa pergi, apakah Anda berencana menggunakan Hades untuk memeras saya? Tidak, dengan temperamen seorang lelaki tua di Paviliun Jiutian, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Saya khawatir ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Su Yi tenggelam dalam pikirannya, untuk beberapa saat dia tidak dapat memahaminya. Setengah suara, dia menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk berpikir lagi. Tidak peduli apa yang dipikirkan kepala sekolah Paviliun Jiutian, saya pribadi akan pergi ke alam bintang doa surgawi untuk berjalan-jalan di masa depan, dan kebenaran akan terungkap. Beri aku 1 tahun saja. Sepertinya bapak tua itu terburu-buru, apalagi aku tidak bisa masuk. Cepat, mari kita lihat siapa yang lebih tenang. Su Yi memikirkan hal ini dan memanggil Meng Changyun. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan besar apa yang terjadi di kedalaman langit berbintang? Su Yi bertanya. Meng Changyun berpikir sejenak, dan berkata, melapor kepada tuanku, Xiao Lao telah berkultivasi di alam bintang 1000 mesin. Terjadi kecelakaan. Ya, tiba-tiba, Meng Changyun menepuk dahinya, seolah mengingat sesuatu, dan berkata, sekitar 20 tahun yang lalu, sebuah rumor menyebar di berbagai alam bintang di langit berbintang, menyebabkan ada kegemparan, dan pada saat itu, bahkan beberapa garis keturunan teratas terganggu. Su Yi berkata, rumor apa? Meng Changyun buru-buru berkata, dikatakan bahwa medan perang domain yang telah sunyi untuk selamanya akan dibuka kembali, dan perubahan besar yang tidak terduga akan terjadi di domain Dongsuan dan beberapa lainnya dipentaskan di dunia. Mata Su Yi sedikit menyipit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Boundary Battlefield. Ini adalah tempat yang sangat tua sehingga hampir dilupakan oleh bintang-bintang. Ada desas-desus bahwa Realm Battlefield adalah bagian dari Major Realm, dan melalui Realm Battlefield, Anda dapat pergi ke Star Realms lainnya. Ada juga desas-desus bahwa medan perang kerajaan adalah sudut dunia yang ditinggalkan oleh negeri dongeng, menyembunyikan rahasia yang terkait dengan jalan peri. Tapi, ini hanya rumor. Dalam pengalaman pemirsa, saya telah menjelajahi rahasia yang terkait dengan medan perang dunia, dan akhirnya sampai pada kesimpulan. The Realm Battlefield memang ada. Tempat itu seperti jembatan, yang menghubungkan antara bidang bintang utama, tentu saja juga. Sudah menjadi keharusan bagi daerah bintang besar. Tapi sejak zaman kuno, ada perubahan di medan perang kerajaan, dan itu benar-benar menghilang dari dunia. Sejak itu, medan perang ranah tidak pernah terlihat lagi. Jika berita ini benar, bagi Dongsuanyu, ini memang pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Su Yi berbisik, wilayah Dongsuan, termasuk ratusan alam bintang, serta pesawat dunia besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Wilayah bintang Xuanhuang dan alam bintang utama di kedalaman langit berbintang semuanya terletak di wilayah Dongsuan. Dan setelah ingatan penonton, telah membuat Su Yi jelas bahwa ada bidang bintang lain di luar Dongsuanyu. Di awal Taiko, medan perang kerajaan adalah sebuah hub, yang menghubungkan medan bintang utama. Tetapi dengan menghilangnya medan perang ranah, jalur antara bidang bintang utama terputus, dan tidak ada persimpangan satu sama lain. Dan sekarang, ada desas-desus bahwa medan perang kerajaan akan dimulai kembali. Jika ini benar, Dongsuanyu memang akan mengantarkan pergolakan yang tidak terduga. Lagi pula, begitu medan perang ranah muncul, itu berarti bahwa kekuatan kultivasi dari alam bintang lain memiliki kesempatan untuk menyerang ranah Dongsuan. Tentu ada pro dan kontra. Bagi para Taoist top di Dongsuanyu, mereka juga berkesempatan untuk memasuki bidang bintang lainnya. Dalam analisis terakhir, itu tergantung pada siapa yang dapat mengendalikan medan perang dunia. Dan sampai hari ini, orang masih membicarakan rumor ini. Meng Changyun cukup emosional. Rumor tetaplah rumor. Masih terlalu dini untuk membicarakannya sekarang. Su Yi menggelengkan kepalanya. Baru-baru ini, ia telah mempersiapkan perjalanan ke kedalaman bintang. Tidak akan lama sebelum dia pergi. Setelah mencapai kedalaman langit berbintang, wajar untuk menanyakan lebih lanjut tentang berita terkait medan perang kerajaan. Waktu berlalu, sebulan berlalu dengan tergesa-gesa. Selama periode ini, Luyan secara pribadi pergi ke Taixuan Dongtian dan memberi Su Yi seperangkat aturan dan peraturan. Su Yi cukup puas setelah membacanya. Karena Luyan dan Kong Sen menghormati diri mereka sendiri, mereka secara alami harus bertindak sesuai aturan. Sebenarnya, perintah ini menetapkan aturan untuk Luyan dan yang lainnya. Selain itu, selama ini, Su Yi melakukan perjalanan ke benua Changqing dan mengintegrasikan benih Changqing ke dalam asal dunia benua Changqing.
Selama setengah tahun budidaya terendam di Laut Chaos, benih Azure Blue telah menyerap kekuatan Chaos yang sangat besar, dan telah membangkitkan vitalitasnya dan memiliki fondasi pertumbuhan. Suyi yakin dengan pulihnya benih Changqing di masa depan, benua Changqing akan terhindar dari akhir, kemakmuran dan kemunduran, dan meregenerasi dunia baru asal. Ini juga merupakan pemenuhan janji Suyi kepada Ah Chang. Selain itu, Suyi meninggalkan kekuatan warisan dari kelompok karakter mitos tersebut di Gua Taixuan, dan mendirikan tempat percobaan. Hanya mereka yang lolos uji yang akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekuatan warisan dari tokoh mitos tertentu. Perlu disebutkan bahwa para biksu dari garis keturunan Tao terkemuka seperti Jiu Jisuandu dan Xiao Xitian memiliki kesempatan untuk pergi ke Taixuan Dongtian untuk uji coba. Suyi tidak repot-repot menyembunyikan rahasianya dalam hal-hal seperti itu. Karena itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh orang lain, kebebasan harus diwarisi oleh orang yang paling cocok. Saya berencana untuk pergi besok, ke kedalaman bintang. Pada hari ini, Suyi memanggil Jing Xing, Molo, dan keturunan lainnya ke sisinya dan memberi tahu keputusannya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1223. Besok, Jing Xing, Molo, dan lainnya terkejut. Meskipun saya tahu bahwa guru akan berangkat ke kedalaman langit berbintang, ketika saya mengetahui bahwa guru akan pergi besok, para murid masih sedikit lengah. Sudah berapa kali aku mengatakannya, dan itu tidak berpisah dari hidup dan mati, jadi tidak perlu khawatir. Su Yi tersenyum. Selanjutnya, dia menginstruksikan Jing Xing dan yang lainnya satu persatu. Reinkarnasi terakhir terjadi dengan tergesa-gesa, menyebabkan banyak liku-liku dan bencana. Kali ini, Su Yi tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sebagian besar harta yang saya kumpulkan di masa lalu tidak lagi berguna, jadi saya akan menyerahkan semuanya kepada Anda. Su Yi memerintahkan, Jing Xing bertanggung jawab atas masalah ini. Murid akan mematuhi perintah tuannya dan akan memenuhi amanat tuannya. Jing Xing memimpin. Ketiga tas ini diserahkan ke Molo untuk diamankan. Su Yi berkata, mengeluarkan 3 kit dan menyerahkannya kepada Molo. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, Anda dapat membuka kit satu persatu. Molo buru-buru menerimanya dan berkata, Tuan, jangan khawatir, murid ini akan menjaganya dengan baik. Wang bertanya-tanya, Tuan, misteri apa yang tersembunyi di dalam tas? Su Yi tersenyum dan tidak menjelaskan, hanya berkata, lebih baik tidak berguna. Setelah jeda, dia berkata kepada Ye Luo, di masa depan, jika teman-teman lama saya menghadapi masalah dalam kultivasi mereka, Anda akan menyelesaikannya. Ya, Ye Luo dengan cepat menepuk dadanya untuk meyakinkan. Su Yi memandang Suan Ning, datang dan bantu aku menjaga gerbang gunung. Suan Ning menanggapi dengan sungguh-sungguh. Guru, bagaimana dengan saya? Bai Yi mau tidak mau bertanya. Kamu, Su Yi merenung sejenak dan bercanda, selama kamu tidak membuat masalah, aku akan lega. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa menahan tawa. Bai Yi juga menyeringai. Setelah mengobrol sebentar, Su Yi membiarkan para murid pergi. Dia duduk di sana sendirian, minum untuk dirinya sendiri. Besok akan berangkat ke kedalaman langit berbintang, dan hati Su Yi juga memiliki gelombang yang telah lama hilang. Mengintegrasikan pengalaman dan memori seumur hidup pemirsa, Su Yi juga memiliki kognisi dan emosi pemirsa terhadap kedalaman langit berbintang. Demikian pula, sebab dan akibat dari berbagai peristiwa dunia juga ditetapkan. Terpantul di hati, begitu jelas dan akrab, tanpa jejak keanehan. Hidup tidak bahagia, mungkin tidak dapat dibedakan dari kemanusiaan. Meski pernah menjadi penonton dunia manusia di kedalaman langit berbintang di Jianzhen, ia juga mengalami pasang surut, lika-liku di kehidupan terakhirnya. Masa lalu adalah penyebabnya. Sekarang saya pergi ke kedalaman langit berbintang, saya terikat oleh sebab dan akibat ini. Namun, Su Yi tidak menolak atau menolak. Jalan kultivasi adalah proses memutuskan belenggu, mematahkan rintangan, dan melawan dunia. Jika tidak ada sebab dan akibat, bagaimana Anda bisa berlatih? Pada saat ini, Su Yi perlahan menyisir masa lalu, mempersiapkan kepergiannya. Sejak kebangkitan dan kultivasinya di dunia ini, dia telah bangkit dari benua Changqing, membuktikan Dao sebagai kaisar di dunia bawah, kembali ke gurun besar untuk mengakhiri keluhannya, dan itu baru 5 tahun sejak dia menjadi raja kerajaan. Ini dia, 5 tahun sangat berharga bagi Su Yi. Karena setiap terobosan adalah transformasi yang jauh melampaui kehidupan sebelumnya. Sekarang setelah dia memilah-milah masa lalu, Su Yi tidak bisa menahan nafas. Jika tidak ada reinkarnasi, tidak akan ada yang namanya keberuntungan Su Xuanjun hari ini. Siapa? Tiba-tiba, Su Yi terbangun dari perenungannya, sedikit mengernyit. Hei, baru setahun kamu tidak bertemu dengannya, tapi kamu menjadi sangat kuat. Suara seorang wanita terdengar di luar gua Su Yi. Su Yi bangkit, berjalan keluar dari gua, dan melihat sosok yang dikenalnya. Mengenakan jubah abu-abu dan sepatu, wajahnya ditutupi topeng perunggu, memperlihatkan sepasang mata yang bersinar ungu. Ini adalah pria bersenjata wanita misterius. Tapi segera,
Suyi merasakan ada yang tidak beres dan berkata, apakah ini tanda keinginanmu? Bagus. Penembak wanita itu mengangguk dengan tenang, belum lama ini, aku akan datang untuk bertarung denganmu, dan membagi pemenang atau pecundang. Aku tidak pernah ingin bertemu sesuatu, jadi dewa hanya bisa pergi duluan. Hati Suyi sangat menakjubkan. Dharma kemauan, diam-diam menerobos banyak batasan Taixuan Dongtian, dan datang ke depan guanya sendiri. Seberapa kuat sebenarnya wanita ini? Tenang, berkata, lalu apa yang kamu lakukan di sini kali ini? Pelajari sesuatu tentang Anda. Pria bersenjata wanita itu berkata, setahun yang lalu, saya menjelajahi rahasia reinkarnasi dan menemukan kolam reinkarnasi. Tetapi saya menemukan bahwa dengan kekuatan saya, jalan reinkarnasi tidak dapat dibuka sama sekali. Anehnya, saya ingin tahu bagaimana Anda melakukannya sejak awal. Suyi balik bertanya, jika saya mengatakan saya mempelajarinya sendiri, apakah Anda percaya? Pria bersenjata wanita itu tercengang dan berkata, apakah Anda menyebut saya bodoh? Suyi, penembak jitu wanita itu bergumam, lupakan saja, meskipun reinkarnasi dianggap tabu, itu melibatkan terlalu banyak sebab dan akibat. Meskipun saya penasaran, saya tidak ingin terkontaminasi dengan kekuatan seperti itu. Berbicara, dia menatap Suyi dan berkata, apakah kamu tahu kontrak para dewa? Suyi menggelengkan kepalanya. Dia hanya tahu bahwa ketika Qin Chongsu menemukan sungai waktu yang panjang, atas nama kontrak para dewa, dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang diizinkan untuk mengulangi reinkarnasi. Selain itu, jiwa sisa Qin Chongsu pernah berteriak bahwa dia, yang bertanggung jawab atas reinkarnasi, pasti akan menjadi musuh publik para dewa dan iblis. Berhati-hatilah. Pria bersenjata wanita itu berkata, keberadaan reinkarnasi adalah hal yang tabu bagi orang yang paling kuat di era manapun. Di tahun-tahun mendatang, Anda takut akan banyak pikiran, pembunuhan tak terduga dan masalah. Berbicara, matanya dipenuhi dengan rasa kasihan, jadi, jangan berpikir bahwa bertanggung jawab atas reinkarnasi itu luar biasa, itu mungkin memberi Anda kekuatan di luar imajinasi Anda, tetapi itu juga akan memberi Anda bencana yang tak terbayangkan. Suyi mengangkat alisnya dan berkata, kamu datang kepadaku hanya untuk membicarakan ini. Tentu saja tidak. Wanita bersenjata itu berkata, saya hanya mengingatkan Anda, saya khawatir jika Anda menderita, bagaimana saya bisa membalas rasa malu saya di masa depan. Suyi memikirkannya sebentar dan kemudian mengerti. Tidak diragukan lagi, para pria bersenjata wanita masih memikirkan fakta bahwa mereka kalah di tangan mereka sendiri ketika mereka berhadapan dengan dunia yang sama. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, hidup susuku selalu sulit. Segera, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, ambil kesempatan ini, bisakah kamu berbicara denganku tentang kontrak para dewa? Pria bersenjata wanita, ingin tahu. Suyi mengangguk dengan serius, tidak buruk. Pria bersenjata wanita itu mengangkat jarinya dan menunjuk ke hidungnya, ketika dewaku kembali, kamu dan aku berada dalam pertempuran dengan kerajaan. Jika kamu menang, aku akan memberitahumu. Suyi, melihat ekspresi Suyi yang terdiam, bibir wanita bersenjata itu melengkung membentuk senyuman, dan berkata, jangan khawatir. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1224. Di langit berbintang yang luas. Sebuah perahu bergerak maju. Suyi duduk malas di buritan dan minum dengan kendi. King Wan duduk dengan patuh di satu sisi, matanya yang indah dan jernih dengan rasa ingin tahu melihat pemandangan di sepanjang jalan. Untuk pertama kalinya, gadis itu melakukan perjalanan di atas langit berbintang. Di haluan perahu, Meng Changyun mendesak Dao Xing dan mengemudikan perahu dengan kecepatan tinggi. Tuan, menurut perjalanan kami, dalam sebulan, kami dapat mencapai alam pemusnahan hitam. Dalam perjalanan, Meng Changyun berkata sambil tersenyum. Dunia gelap, di tepi area bintang yang dibatasi. Ini juga dianggap sebagai ferry ke kedalaman langit berbintang. Mulai dari Black Annihilation Realm dan melewati area terlarang dari langit berbintang, itu setara dengan memasuki kedalaman langit berbintang. Di perjalanan selanjutnya, panggil saja aku anakmu. Suyi memesan dengan santai. Dia memutuskan untuk mengubah identitasnya dan tidak menonjolkan diri. Alasannya sederhana. Pada awal pertempuran Luo Xinghai di Great Wilderness, dia menyapu musuh besar dari kedalaman langit berbintang, dan rentetan pembunuhan datang dari banyak kekuatan raksasa seperti Huak Xinzai, Xinghe Sekte Ilahi, Pavilion Jiutian, Tai Daomen, Del. Karakter di alam raja. Hingga saat ini, Suyi yakin bahwa kekuatan teratas di kedalaman langit berbintang telah lama mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi dari penonton. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas makna mendalam dari reinkarnasi yang cukup untuk membuat raksasa teratas di kedalaman langit berbintang didambakan. Dalam hal ini, jika Anda menggunakan identitas Anda saat ini untuk pergi ke kedalaman langit berbintang, itu pasti akan menarik perhatian seperti mercusuar, dan itu akan menyebabkan banyak masalah dan gangguan. Suyi tidak ingin ditemukan oleh segala macam masalah. Mulai sekarang, namaku Senmu. Suyi berkata pada dirinya sendiri. Senmu.
Kehidupan ketujuhnya, karakter tak tertandingi yang bakat dan latar belakangnya begitu luar biasa sehingga bahkan penonton pun menghela nafas. Pada usia 17 tahun, setelah melewati pintu hidup dan mati, dia menerobos dan memasuki alam raja. Pada usia 23, dia telah memenangkan gua, dan jalan menuju langit dari Jianzhen. Tetapi pada usia 23, Shenmu, bakat yang luar biasa, dihancurkan oleh seorang wanita dan mati. Penyebab spesifik kematiannya mungkin hanya diketahui oleh Shenmu sendiri. Menurut apa yang dikatakan Master, dia curiga bahwa kepala sekolah Paviliun Jiutian mungkin mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan Shenmu. Dan sangat mungkin dia telah melihat itu, Guanzu adalah reinkarnasi dari Shenmu. Sekarang, alasan mengapa Suyi dan Qingwan pergi ke kedalaman langit berbintang adalah untuk mengeksplorasi kebenaran. Untuk Suyi, apapun yang terjadi, dia harus pergi ke Paviliun Jiutian. Ada 3 alasan. Pertama, Qingwan dan Xiao Tianqi adalah orang yang sama, dan pengalaman hidupnya kemungkinan besar akan menyembunyikan misteri lain. Dan ini adalah sebab dan akibat yang dikirim oleh kepala sekolah Paviliun Jiutian kepada dirinya sendiri. Kecuali dia tidak peduli, dia harus menyelesaikan sebab dan akibat ini. Kedua, kepala sekolah Paviliun Jiutian tampaknya mengetahui beberapa masa lalu Shenmu. Shenmu, generasi ketujuhnya, juga terlibat dalam dirinya. Ketiga, belum lama ini, Pluto dijemput oleh kepala sekolah Jiutian Paviliun. Kepala sekolah Jiutiangi juga mengumumkan akan bertemu Suyi dalam waktu setahun. Namun, Suyi tidak akan terburu-buru. Dia sudah menduga bahwa kepala sekolah Paviliun Jiutian tampaknya telah mengalami beberapa perubahan, jelas dia tidak bisa menahan napas, jika tidak, tidak mungkin untuk bersikeras. Lihat diri Anda dalam setahun. Shenmu berani bertanya kepada putranya, apa arti nama ini? Meng Changyun dengan rendah hati meminta saran. Hanya sebuah nama, Suyi berkata, tidak ada yang bisa kamu sanjung. Meng Changyun. Dia tersipu dan tertawa datar. Immortal Master, apakah benar-benar ada waner lain di dunia ini? Qingwan tidak bisa menahannya. Suyi sedikit mengangguk dan berkata dengan hangat, jangan khawatir, tidak peduli apa asal atau sebab dan akibatmu, aku akan membantumu menyelesaikannya. Qingwan bersenandung patuh. Suyi berkata, ketika kamu mencapai alam pemusnahan hitam, kamu akan bersembunyi di labu yang membangkitkan jiwa terlebih dahulu. Gadis itu mengangguk setuju tanpa menanyakan alasannya. Ini Qingwan, berperilaku sangat baik. Boom, di langit berbintang yang jauh, badai waktu muncul. Dimanapun mereka lewat, banyak bintang terkoyak dan berubah menjadi meteorit yang hancur. Adegan yang menakutkan sudah cukup untuk membuat karakter kerajaan manapun bergidik. Inilah bahaya melintasi bintang. Dalam perjalanan, Suyi dan yang lainnya tampak santai di lautan bintang, tetapi sebenarnya mereka menghadapi banyak bencana dan bahaya yang tidak terduga di sepanjang jalan. Seperti Time Storm, Space Fault, Star Swirl Turbulence, dan lainnya. Namun, semua ini tentu saja tidak dapat menyulitkan Suyi. Bahkan, dia tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Meng Changyun yang berpengalaman sudah cukup untuk menghadapi semua ini. Kali ini tidak terkecuali. Saat Meng Changyun mengemudikan perahu, dalam sekejap mata, dia menghindari badai waktu yang mengamuk dan menyapu langit berbintang di kejauhan. 1 bulan kemudian, dunia gelap. Ini adalah pesawat dunia yang sangat kuno. Tempat yang berjarak puluhan ribu mil dari Black Annihilation Realm adalah area terlarang yang disebut Black Annihilation Windbelt. Dari kejauhan, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa sabuk angin hitam itu seperti tirai hitam panjang, membentang kehampaan dan menutupi 4 bidang, bergelombang seperti pasang surut, menutupi langit berbintang sepenuhnya. Sabuk angin hitam, area terlarang alami di langit berbintang. Jika Kaisar ingin melintasi area seperti itu, dia pasti akan mati. Bahkan ada beberapa monster langit berbintang yang sangat berbahaya, seperti kelompok serigala haus darah, yang berlayar di sabuk angin yang gelap. Karena sabuk angin pemusnahan hitam sangat lebar, mencakup beberapa alam bintang, bahkan jika alam raja memiliki kemampuan untuk mencapai langit, jika Anda menerobosnya, Anda akan menghadapi semua jenis bencana dan mati. Baik, sesekali sabuk pengabaian hitam akan terhenti, dan semua bencana dan bahaya akan sunyi. Selama ada orang-orang yang berpengalaman dan kuat bersama mereka, mereka bisa melewatinya. Heiyu Realm bersebelahan dengan sisi sabuk angin Heiyu, dan telah menjadi, very, terkenal ke kedalaman langit berbintang. Di masa lalu, biksu dari dunia berbintang lain, jika mereka ingin pergi ke kedalaman langit berbintang, pasti harus melewati alam pemusnahan hitam. Sederhananya, Black Annihilation World juga bisa disebut sebagai stasiun langit berbintang yang sesungguhnya. Ini juga membuat dunia hitam menjadi sangat makmur dan hidup. Pada hari ini, Suyi dan yang lainnya datang dengan perahu. Kota Azurite, kota terbesar di dunia kulit hitam. Kotanya saja mencakup 8.000 mil. Skala ini sebanding dengan negara raksasa di benua Changqing. Ada banyak sekte di kota Tianxing, ada banyak kamar dagang, dan sangat makmur. Dikatakan bahwa di belakang beberapa kekuatan utama di kota Tianxing,
ada kekuatan besar di kedalaman langit berbintang. Karena itu, tatanan kota Azure relatif damai. Dalam keadaan normal, tidak ada yang berani membuat masalah. Namun, di mana ada orang, akan ada perselisihan, dan pembunuhan berdarah kadang-kadang akan terjadi di kota Tianxing. Ini tidak bisa dihindari. Jika ditempatkan di tempat lain di dunia mimpi buruk yang gelap, tidak akan ada ketertiban dan aturan sama sekali, dan segala macam hal berdarah dan kotor akan terjadi hampir setiap saat. Secara komparatif, kota Tianxing sudah menjadi tempat damai yang langka di dunia mimpi buruk hitam. 10 kristal roh Vena bintang per orang. Ada tim biksu yang ditempatkan di luar gerbang kota Tianxing. Siapapun yang memasuki kota untuk pertama kali harus membeli sertifikat. Atas dasar ini, Anda dapat masuk dan keluar dari kota Azure sesuka hati. Yang disebut kristal roh nadi bintang dimurnikan dari nadi roh teratas yang lahir di alam bintang. Harta karun ini adalah mata uang keras untuk transaksi di kedalaman langit berbintang, mirip dengan koin di dunia. The Great Wilderness juga memiliki harta yang serupa, tetapi jarang digunakan sebagai mata uang. Alasannya adalah harta ini adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk budidaya kaisar. 10 kristal bintang Vena roh, ini sudah setara dengan nilai obat ajaib tingkat kaisar. King Wan berbisik, merasa bayarannya terlalu tinggi. Luar biasa berapa biayanya hanya untuk pergi ke kota. Ini adalah semacam ambang batas penyaringan, yang melarang biksu biasa. Hanya karakter dengan asal dan status luar biasa yang memiliki kesempatan untuk memasuki kota. Meng Changyun menjelaskan sambil tersenyum, jika bukan karena ini, tidak peduli seberapa besar kota ini, itu tidak akan mampu menampung para pembudidaya yang terus datang dari dunia bintang lain. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia secara sadar mengeluarkan beberapa kristal pulsa bintang dan menukar 3 voucher untuk memasuki dan meninggalkan kota Tianxing. Ayo cari penginapan dulu. Suyi meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan ke gerbang kota. Di perjalanan sebelumnya, dia telah mengamati bahwa sabuk angin mimpi buruk hitam di langit berbintang yang jauh masih berjalan, dan tidak ada tanda-tanda stagnasi. Anda hanya bisa menghabiskan waktu di dunia mimpi buruk terlebih dahulu. Orang-orang biasa, bahkan karakter Realm King, tidak dapat dengan mudah dilihat. Namun, untuk menghindari terprovokasi oleh beberapa karakter kecil yang tidak terbuka, Suyi masih menunjukkan jejak karakter kerajaan. Dengan cara ini, beberapa anak sudah cukup jera. Meng Changyun tetap rendah hati, menahan napas, mengikuti Suyi seperti pelayan tua, mengangkat alisnya dan menurunkan matanya, dan mengikuti setiap langkah, seolah-olah dia takut mengambil atas tuan rumah. King Wan adalah kaisar, jadi tidak perlu menyembunyikannya seperti ini. Oleh karena itu, sejak mereka memasuki gerbang kota, meskipun banyak pembudidaya memandang mereka, mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka setelah mereka melihat aura pada Suyi dan King Wan. Lihat, nak, baru saja memasuki gerbang kota, King Wan tiba-tiba berteriak kaget, matanya yang jernih dan dalam melebar. Suyi mengangkat matanya dan mengangkat alisnya sedikit. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1225. Tidak jauh dari jalan, deretan sosok padat digantung dengan kait besi. Ada pemandangan berdarah di jalanan dan gang yang ramai, yang sekilas mengejutkan. Kaisar dari alam bintang Xuan Huang ini pasti terlalu sial. Mereka digantung di sana seperti ternak untuk ditunjukkan kepada publik, dan hidup lebih baik daripada mati. Mereka yang berurusan dengan mereka ingin mereka hidup sebagai contoh. Apa yang dilakukan para biksu di Xuan Huang Starfield hingga menjadi sasaran seperti ini? Tidak jelas. Di dekatnya, beberapa biksu berbisik-bisik. Kaisar, beristirahat di beberapa bidang dunia, sudah menjadi eksistensi seperti dewa. Tapi saat ini, lebih dari 20 kaisar digantung di sana seperti ternak untuk ditunjukkan kepada publik. Sulit untuk tidak diperhatikan. Mereka, semua biksu dari alam bintang Xuan Huang. Mata bintang King Wan melebar, wajahnya yang cantik sedikit berubah. Meng Changyun tanpa sadar menatap Suyi di sebelahnya. Namun, ekspresi Suyi setenang sebelumnya, dan tidak ada fluktuasi di matanya. Tapi sikap acuh tak acuh ini membuat Meng Changyun merasa tertekan untuk sementara waktu. Siapa yang berani begitu berani di kota Tianxing, dan berani secara khusus menargetkan para pembudidaya alam bintang Xuan Huang, itu hanya mencari kematian. Tiba-tiba, Suyi melangkah ke area samping. Di dinding sini, ada daftar buronan dan buronan yang menonjol. Siapapun yang menangkap Kaisar Alam Xuan Zhao dari alam bintang Xuan Huang hidup-hidup akan mendapatkan 300 kristal roh bintang Vena. Siapapun yang menangkap Kaisar Alam Neter mendalam hidup-hidup akan mendapatkan 800 kristal roh bintang Vena. Orang yang menangkap Kaisar Alam Xuan He hidup-hidup akan mendapatkan 3000 kristal pulsa bintang. Orang mati akan dihargai 100 kristal pulsa bintang. Tanda tangan, Gedung Feiyun. Suyi menyipitkan matanya, melihat sekeliling, tetapi menemukan bahwa tidak ada daftar hadiah lain kecuali yang ini. Tidak diragukan lagi, semua ini sepenuhnya ditujukan untuk biksu kaisar dari alam bintang Xuan Huang. Lao Meng, pergi dan cari tahu tentang pesanan hadiah ini. Suyi memesan dengan santai. Tuan nanti. Meng Changyun dengan cepat mengambil pesanannya.
Sebenarnya, tidak perlu banyak masalah. Meng Changyun baru saja menemukan seorang pejalan kaki dan menginterogasi masalah tersebut. Sekitar setahun yang lalu, kekuatan utama di kota Tianxing, Fei Yunlou, tiba-tiba mengumumkan bahwa Kaisar Alam Bintang Xuan Huang dicari di seluruh alam Heian. Daftar hadiah awalnya diposting. Selama tahun ini, semua kaisar wilayah Bintang Xuan Huang yang berkeliaran di alam Heian menjadi seperti tikus yang menyeberang jalan, dicari dan ditekan oleh darah. Lebih dari 20 kaisar yang sekarang digantung di sana untuk diperlihatkan kepada publik hanyalah sebagian dari mereka. Kaisar lain tewas dalam perburuan ini. Setahun yang lalu, Su Yi mengerutkan kening. Bukankah saat itu pertempuran Laut Bintang Jatuh baru saja berakhir? Kenapa? Su Yi bertanya. Meng Changyun berkata dengan suara rendah, melaporkan kepada Tuan Muda. Xiao Lao bertanya, tetapi sejauh ini tidak ada yang tahu alasannya. Bahkan beberapa orang kuat yang bekerja untuk Menara Fei Yun mengatakan bahwa mereka hanya bertindak atas perintah. Su Yi mengangguk dan berkata, selanjutnya, pergi dan cari tahu detail Menara Fei Yun ini. King Wan dan aku akan menemukan penginapan untuk menetap dulu. Ini, Meng Changyun menerima pesanan dengan kagum dan bergegas pergi. Tuan Muda, bukankah kamu tidak menyelamatkan mereka? King Wan bertanya dengan suara rendah. Su Yi tersenyum dan berkata, ini bukan hubungan, mengapa aku harus menyelamatkan mereka? Kamu. King Wan hendak mengatakan sesuatu ketika Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Waner, kamu tidak mengerti. Ya, dia adalah. Pria berjubah piton menggelengkan kepalanya sedikit, seolah kecewa. Selama periode waktu ini, dia adalah satu-satunya mangsa yang berani menyelinap ke alam bintang Xuan Huang kota Tianxing, yang sudah sangat bagus. Pria tua berjubah hitam memegang tongkat berbicara perlahan. Ketika mereka berbicara, mereka bertiga mendesak ke arah lelaki tua berjubah Tao. Suasana di lapangan juga sangat mencekam dan mencekam. Apakah Anda dari Fei Yunlou? Pria tua berjubah Tao itu menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Kematian sudah dekat, di mana ada begitu banyak omong kosong. Pria berjubah piton berkata, dan telah menyerang dengan berani. Boom, dia memegang pedang guntur, hukum saling terkait, dan dia tak tertandingi. Pada saat yang sama, pria tua berjubah hitam dan wanita cantik itu juga menyerang bersama. Hanya dalam beberapa kedipan, lelaki tua berjubah Tao itu terluka parah dan berlumuran darah. Namun, mungkin karena dia takut mati, atau mungkin dia ingin menangkapnya hidup-hidup, tetapi lelaki tua berjubah hitam dan tiga lainnya tidak membunuhnya. Sebaliknya, seperti kucing bermain tikus, dia terus menggagalkan lelaki tua berjubah Dao, dan ingin menekannya sepenuhnya. Pria tua berjubah Tao itu tampak sedih dan marah, dan dia tampaknya menyadari bahwa dia telah dikutuk, dan mendesis, sebelum kamu mati, dapatkah kamu memberitahu saya mengapa kamu menargetkan para biarawan di alam bintang Xuan Huang? Suara itu penuh dengan keengganan. Tidak ada yang peduli. Ekspresi ketiga lelaki tua berjubah hitam itu acuh tak acuh dan tenang, seolah-olah mereka adalah mangsa di ujung jari mereka. Melihat ini, lelaki tua berjubah Tao itu menghela nafas dengan pahit, jelas benar-benar putus asa. Yong He, kamu datang untuk menjatuhkannya, ingat, jangan sakiti nyawanya. Pria tua berjubah hitam itu memerintahkan. Bagus. Pria berjubah piton itu mengangguk. Tapi saat dia akan bertindak, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Semua orang terkejut dan mendongak. Tidak jauh, seorang pemuda berjubah hijau berjalan ke arahnya. Seluruh tubuh berlama-lama dengan napas Kaisar Alam Xuanzhao. Mati. Pria berjubah piton memancarkan niat membunuh di matanya. Tunggu sebentar dan lihat apakah anak ini pergi dengan lelaki tua itu. Pria tua berjubah hitam itu memerintahkan. Omong kosong. Pria tua berjubah Tao itu tampak tercengang. Dia pikir dia sudah ditakdirkan, tetapi siapa yang mengira bahwa pada saat ini, seorang pemuda berdiri dan memarahinya karena tidak berguna. Kamu benar. Aku benar-benar tidak berguna. Pria tua berjubah Tao itu memiliki suara yang keras. Su Yi mencibir dengan wajah dingin, tidak hanya tidak berguna, tetapi juga buta, saya tidak bisa melihat jebakan sesederhana itu. Saya pikir saya bisa menyelamatkan orang, tetapi saya tidak tahu bahwa mereka sudah menjadi mangsa di mata orang lain. Adegan ini membuat lelaki tua berjubah hitam dan tiga lainnya saling memandang, merasa sangat aneh di hati mereka. Siapa pemuda itu? Dia keluar dan menegur lelaki tua itu saat ini, dengan nada yang sangat keras. Orang tua berjubah Tao juga dilatih untuk berkecil hati, dan seluruh orang lamban di sana. Dia akan menjadi tawanan musuh, dan dia akan dipukuli tanpa ampun. Rasa ini, membuat lelaki tua berjubah itu merasa pingsan. Untungnya jarang yang punya darah hangat dan keberanian, dan niatnya tidak buruk, kalau tidak, aku akan terlalu malas untuk menyelamatkanmu. Ekspresi Su Yi melunak. Melihat ini, ketiga lelaki tua berjubah hitam itu tidak hanya tidak terkejut, tetapi mereka semua menunjukkan senyuman. Menarik, mangsa lain muncul. Sungguh mengejutkan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1226. Pria tua berjubah hitam itu berkata perlahan, kamu, juga kaisar dari alam bintang Xuan Huang.
Dia bertindak hati-hati, dan selain terkejut, dia memperhatikan bahwa Su Yi tidak takut, yang membuatnya merasa sedikit tidak normal. Ketika berbicara, dia melihat wanita parubaya dan cantik dengan jubah piton, dan menyuruh mereka untuk tidak bergerak untuk sementara waktu. Pria tua berjubah Tao tiba-tiba mengubah wajahnya, dan mendesak, temanku, saya menyarankan Anda untuk pergi sesegera mungkin, jika tidak, saya takut hidup Anda akan terlibat. Su Yi tertawa dan berkata, ini hanya 3 semut, aku benar-benar ingin mereka memiliki kekuatan untuk mengancamku, tetapi sayangnya, mereka tidak melakukannya. Pria tua berjubah hitam, pria parubaya berjubah piton itu tenggelam dan melangkah maju secara tiba-tiba. Semut, saya ingin mencobanya, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengucapkan kata-kata besar seperti itu? Suara dingin dan keras baru saja terdengar, dan pria parubaya berjubah itu mengayunkan pisaunya dan memotongnya. Boom, guntur itu seperti air terjun, dan pisaunya marah. Hati-hati, pria tua berjubah Tao itu merasa sesak, dan ingin segera bertindak. Tapi siapa sangka bahunya terjepit dan tak bisa bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, di matanya, pemuda berjubah di sampingnya menjentikkan jarinya. Boom, di kejauhan, tubuh setengah baya dari jubah piton meledak dan menghilang. Secara tidak sengaja menjentikkan jarinya, dia melenyapkan seorang kaisar kesempurnaan agung di alam neter yang mendalam. Penonton terdiam, keheningan. Pria tua berjubah Tao itu tertegun dan hampir curiga bahwa dia sedang bermimpi. Ini mungkin, coba saja mati. Bulir keringat seukuran kacang muncul dari dahi pria tua berjubah hitam dan wanita cantik itu. Tendang pelat besinya. Dengan keras, pedang guntur itu jatuh ke tanah. Wanita cantik itu berbalik dan lari. Su Yi menjentikkan jarinya. Oh, kekuatan Zhou Su di dunia ini dipenjara, dan ruang dibekukan. Sosok wanita cantik itu seperti cacing yang tersangkut di jaring laba-laba, tidak bisa bergerak sedikitpun. Makna terlarang yang misterius. Salah satu kekuatan aturan Zutian tertinggi yang lahir di alam bintang kuning misterius. Mengatur cara ini, dengan satu pemikiran, dunia dapat diubah menjadi sangkar, memenjarakan semua hal, dan menyegel semua roh. Bahkan jika Anda menggunakan teknik ruang rahasia, Anda tidak dapat melarikan diri. Siapa kau? Siapa kau? Wanita cantik itu berteriak, wajahnya memucat, dan wajahnya yang cantik penuh ketakutan. Pria tua berjubah hitam itu menelan ludah, tangan dan kakinya dingin. Pada titik ini, dia masih tidak tahu, pemuda yang tampaknya hanya memiliki atmosfer kaisar ini sebenarnya adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Apakah Anda tahu mengapa para biksu di alam bintang Xuan Huang menjadi sasaran? Su Yi bertanya. Wanita cantik itu gemetar, entahlah. Aku bersumpah demi Tuhan, aku benar-benar tidak. Boom, dia berubah menjadi abu dan menghilang. Bagaimana denganmu? Su Yi memandang pria tua berjubah hitam itu. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu merasakan perasaan runtuh, dan mendesis, teman, kami dari Menara Feiyun, jika kamu membunuh kami, kamu tidak takut. Su Yi mendengus, sepertinya kamu juga tidak tahu. Dia melambaikan lengan bajunya. Boom, sosok lelaki tua berjubah hitam itu juga meledak, seperti kembang api berwarna merah darah, menghilang menjadi abu. Adegan ini membuat lelaki tua berjubah Tao itu menggosok matanya tanpa sadar. Baru kemudian dia berani memastikan bahwa apa yang dia lihat dan rasakan bukanlah ilusi, tapi kenyataan. Dalam sekejap, ekspresinya menjadi gelisah. 3 kaisar menghilang menjadi abu. Taoisme menakutkan macam apa yang memiliki kekuatan luar biasa ini. Ayo cari tempat ngobrol. Su Yi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke kejauhan. King Wan mengikuti dengan patuh. Pria tua berjubah Tao itu tercengang, dan segera mengikuti. Pria tua itu adalah yang paling kuat, dari 9 ekstrim Great Wilderness. Terima kasih atas anugerah yang menyelamatkan nyawa. Pria tua berjubah Tao itu bersyukur. Su Yi berkata tanpa sadar, kebaikan ini diingat oleh leluhurmu. Su Yi mengangguk tanpa penjelasan. Melihat Su Yi enggan berbicara lebih banyak, lelaki tua berjubah Tao itu tidak bertanya lagi. Segera, dia menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya, dan berkata, Senior, Fei Yunlou adalah salah satu kekuatan teratas di kota ini, dan tampaknya ada langit berbintang di belakangnya. Kekuatan besar di kedalaman. Haruskah kita pergi lebih cepat? Dia melihat bahwa Su Yi tampak baik-baik saja, dengan tangan di belakang punggungnya, berjalan di jalanan, dan dia sepertinya tidak khawatir diserang dan dibalas sama sekali. Jangan khawatir, Su Yi berkata, merekalah yang seharusnya khawatir. Pria tua berjubah Tao. Tepat ketika lelaki tua berjubah Tao itu berpikir, suara Su Yi datang dari telinganya, ngomong-ngomong, penginapan mana yang terbaik di kota ini? Pria tua berjubah Tao itu tanpa sadar menjawab, Gedung Rui. Oke, jika kamu datang untuk memimpin, pergi ke Gedung Rui. Su Yi memesan. Pria tua berjubah Tao menggertakkan giginya diam-diam, seolah-olah dia akan habis-habisan, dan berkata, Senior, silakan ikut denganku. Segera, mereka menghilang di jalanan yang ramai.
Di sekitar gerbang kota, dengan jatuhnya 3 kaisar, lelaki tua berjubah hitam, lelaki parubaya berjubah piton, dan wanita cantik, itu juga menyebabkan kejutan. Berita ini segera menyebar. Menara Feiyun. Di istana yang megah. Kembalilah kepada Tuhan, Tu Baisan, Yong He, dan Nona Yinhua yang melayani di bawah komando kita semuanya terbunuh. 26 kaisar kerajaan bintang Xuan Huang yang berada di jalan semuanya diselamatkan. Pembunuhnya adalah seorang kaisar muda. Kami sedang mengatur seseorang untuk menyelidiki identitas orang ini. Seorang pria berjubah perak dengan cepat melapor. Di aula utama, ada karpet merah dan pedupaan. Di kursi utama tengah, ada seorang pria botak berjubah merah dengan wajah menggoda dan tampan. Ketika dia mendengar berita itu, dia menyesap cangkir teh dan berkata, "Kemana si pembunuh melarikan diri sekarang?" Pria berjubah perak menggelengkan kepalanya dan berkata, "Laporkan kepada tuanmu, pembunuhnya tidak melarikan diri." Hah! Pria botak berjubah merah terkejut, perlahan meletakkan cangkir teh, dan berbisik, "Pengunjung itu tidak baik. Berani membunuh orang di jalanan kota Tianxing, dan tidak pernah melarikan diri, peran seperti itu jelas bukan orang biasa. Berapa banyak kaisar yang melayani di bawah komando kita sekarang?" Pria botak berjubah merah itu bertanya. Pria berjubah perak dengan cepat berkata, "Total ada 49 orang, setengah dari mereka berkeliaran di bagian lain Heianji, dan saat ini hanya ada 18 orang yang ditempatkan di kota." Tidak cukup. Pria botak berjubah merah itu mengerutkan kening dan berkata dalam pemikiran yang mendalam, "Menurut apa yang Anda katakan, si pembunuh dapat dengan mudah membunuh ketiga Tu Baisan, dia pasti karakter yang sangat kejam, dan dia akan tinggal di kota setelah berani membunuh, harus penuh percaya diri dan tidak takut." Omong-omong, dia membuat keputusan, mengeluarkan token emas, dan melemparkannya, "Ambil tokennya, pergi ke Sekte Teratai Hitam, Sekte Bintang Surgawi, dan Sekte Seribu Setan. Katakan saja aku membutuhkan mereka untuk memobilisasi sekelompok kaisar, dan setiap keluarga tidak boleh kurang dari 30 orang. Basis kultivasi tidak boleh lebih lemah dari alam misterius. Selain itu, kirim seseorang untuk mengetahui keberadaan dan detail si pembunuh. Sebelum malam ini, Anda akan membuat keputusan." Omong-omong, mata pria botak berjubah merah itu memancarkan darah dan aura pembunuh. "Tuan, apakah ada sesuatu?" Pria berjubah perak itu ragu-ragu. "Buat keributan." "Tidak. Lawan kali ini tidak mudah. Selain itu, ini juga mengejutkan dunia luar. Jika kamu menyinggungku, Fei Yunlou, kamu akan mati." Pria botak berjubah merah berkata, mengangkat cangkir teh, mengangkat kepalanya dan meminumnya. "Ya," pria berjubah perak memimpin jalan. Gedung Ruyi, setinggi ribuan kaki, dengan cita rasa antik, dikenal sebagai gua emas pertama di kota Tianxing. Ini hanya karakter kerajaan biasa, dan sulit untuk menanggung biaya di Gedung Ruyi. Su Yi tidak kekurangan uang. Dia memburu dan membunuh banyak karakter raja kerajaan di Laut Kekacauan, belum lagi yang lain, hanya jumlah kristal pulsa bintang, yang merupakan angka astronomi. Dan ketika dia bisa menikmatinya, Su Yi tidak akan pernah memperlakukan dirinya dengan buruk. Jadi, dia menghabiskan 3.000 kristal pulsa bintang untuk mendapatkan kamar terbaik. Penjaga toko Gedung Ruyi adalah wanita cantik penuh pesona dewasa, dengan pinggang ramping, dada tinggi, dan lekuk tubuh bergelombang. Mengerutkan kening dan tersenyum, anggun dan dengan sedikit pesona yang terkendali. Dihadapkan dengan tamu berbiaya tinggi seperti Su Yi, penjaga toko wanita itu penuh senyuman, dan dia secara pribadi mengirim Su Yi dan yang lainnya ke dalam ruangan. Wanita ini adalah karakter kejam yang memakan orang dan tidak meludahkan tulang. Setelah penjaga toko wanita pergi, pria tua berjubah tau itu seperti ini. Ulasan, Su Yi tidak berkomitmen. Dia duduk di sofa empuk sesuka hati, mengeluarkan kendi, dan benar-benar santai. King Wan, mengenakan gaun merah, cantik dan indah, berdiri di belakang Su Yi, dan dengan lembut meremas bahu dan lehernya dengan tangan gioknya, begitu nyaman sehingga mata Su Yi menyipit. Pria tua berjubah tahu mau tak mau tercengang. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia akan hampir curiga bahwa pemuda di depannya adalah seorang playboy yang memanjakan kesenangan. "Sangat menyenangkan. Katakan padaku, mengapa mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan orang?" Su Yi berkata dengan santai. Pria tua berjubah tahu itu segera membuang pikirannya yang mengganggu dan menjelaskan masalahnya. Sebenarnya, alasannya tidak rumit. Di antara kaisar yang dipertontonkan di jalan, salah satunya adalah hidup dan matinya. Karena ini, lelaki tua berjubah tahu itu akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan. Segera, lelaki tua berjubah tahu itu berbicara tentang melepas Yunlou lagi. Menurut apa yang dia katakan, 3 kaisar yang dibunuh oleh Su Yi hari ini seharusnya adalah karakter yang melekat pada Fei Yunlou, bukan pembangkit tenaga listrik Fei Yunlou. Ini adalah kejadian umum di dunia Black Nightmare. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak kaisar yang datang dari dunia bintang lain. Untuk dapat pergi ke kedalaman langit berbintang, kebanyakan dari mereka memilih untuk melekatkan diri pada kekuatan teratas seperti Fei Yunlou.
Jika Anda dapat dilihat oleh Fei Yunlou, Anda bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk diperkenalkan dengan kekuatan tertinggi di kedalaman langit berbintang. Mengapa Kaisar pergi ke kedalaman langit berbintang? Ini bisa diringkas dengan dua kata, latihan. Jika Anda bisa mendapatkan rekomendasi dari Fei Yunlou, pasti akan lebih mudah untuk mendapatkan bantuan dan pengakuan dari kekuatan besar di kedalaman langit berbintang. Karena ini, Fei Yunlou memiliki banyak kaisar yang terikat padanya. Hal yang sama berlaku untuk beberapa pasukan top lainnya di Azure City. Mengetahui hal ini, Su Yi mau tidak mau mencibir, apa itu Fei Yunlou? Ini tidak lebih dari geng iseng. Pria tua berjubah tahu tampak rumit dan menghela nafas, ini adalah ketidakberdayaan generasi biksuku. Untuk mencari jalan yang lebih tinggi di kedalaman langit berbintang, kita hanya bisa berkompromi dan berusaha untuk kesempatan seperti itu. Su Yi sedikit mengangguk. Dia mengerti ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Dunia Liar tidak seperti ini. Jalan menuju langit telah menghilang, dan Anda hanya dapat pergi ke kedalaman langit berbintang untuk menemukan kesempatan membuktikan jalannya. Tetapi sebagian besar kaisar akan mati dalam perjalanan ke langit berbintang, apalagi mencapai kedalaman langit berbintang. Oleh karena itu, bagi para kaisar yang akan pergi ke kedalaman langit berbintang, jika mereka dapat mengambil beberapa peluang di dunia yang gelap ini, saya khawatir tidak ada yang bisa menolak. Segera, Meng Changyun kembali dengan beberapa berita terkait Menara Fei Yun. Mirip dengan apa yang dikatakan lelaki tua berjubah Tao itu, tidak ada yang perlu diperhatikan. Mengetahui bahwa dia sibuk bekerja dengan sia-sia, Meng Changyun tidak kesal sama sekali, tetapi malah berkata malu, Xiao Lao tidak kompeten, mengecewakan putranya, atau Xiao Lao pergi ke Fei Yun Menara secara pribadi. Jika tidak, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu akan pergi ke Menara Fei Yun secara langsung. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, tidak ada kecelakaan, mereka akan segera datang ke pintu. Alis Meng Changyun menunjukkan sedikit kedinginan, dan berkata, Tuan muda, serahkan saja ikan sampah kecil itu kepada lelaki tua kecil itu, agar tanganmu tidak kotor. Setelah memikirkannya sebentar, Meng Changyun menambahkan, mereka tidak pantas mati di bawah tanganmu. Pria tua berjubah. Pelayan tua ini, sungguh gila. Untuk King Wan, saya sudah terbiasa. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Meng Changyun pergi untuk membuka pintu secara langsung, dan di luar pintu adalah penjaga toko wanita yang dewasa dan cantik. Hanya saja pada saat ini, wajah cantik penjaga toko wanita itu dingin dan alisnya penuh dengan warna suram, yang benar-benar berbeda dari wajah tersenyum ketika dia menerima Su Yi dan yang lainnya. Setelah dia masuk, dia berkata dengan wajah kosong, saya masih berpikir Anda adalah tamu terhormat. Ternyata Anda telah menyebabkan bencana yang mengerikan dan datang ke gedung Ruyi saya untuk berlindung. Saya benar-benar berpikir bahwa jika saya menghabiskan sedikit uang di rumah, saya bisa mendapatkan perlindungan gedung Ruyi saya dan membiarkan saya pergi ke gedung Fei Yun untuk bertarung melawan gedung Fei Yun. Pemikiran yang sia-sia, ada nada sarkasme dan kemarahan dalam suaranya. Berbicara, dia mengangkat jarinya ke pintu dan mengucapkan kata demi kata, sadarlah dan segera pergi. Di belakang penjaga toko wanita, sekelompok pria kuat diam-diam muncul, menatap ruangan dengan dingin. Ancamannya penuh dengan rasa. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1227. Pemilik toko wanita di gedung Ruyi benar-benar marah. Baru saja, dia menerima kabar bahwa ada badai berdarah di dekat gerbang kota. Selanjutnya, orang-orang dari Menara Fei Yun telah mendekati pintu, secara belak-belakan mengancam, jika mereka berani melindungi si pembunuh, mereka menentang Menara Fei Yun. Dalam hal ini, wanita penjaga toko gedung Ruyi juga terprovokasi kemarahan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pria yang menghabiskan begitu banyak uang sebenarnya menggunakan gedung Ruyi sebagai tempat perlindungan. Ini hanya mendorong mereka ke dalam lubang api. Bagaimana sikapmu? Pria tua berjubah Tao itu tampak jelek, sebagai sebuah penginapan, kami disambut dan dikirimkan kepada Anda. Bagaimana Anda bisa tiba-tiba mengusir orang setelah membayar uang? Benar-benar tidak masuk akal. Su Yi menyesap anggur. King Wan mengerucutkan bibir cerinya, merasa bahwa penjaga toko wanita cantik ini benar-benar menyebalkan. Meng Changyun berdiri di sana tanpa ekspresi di wajahnya, hanya mengangkat matanya untuk melihat Su Yi. Melihat Su Yi tidak mengatakan apa-apa, dia tetap diam. Aku belum puas denganmu, jadi kenapa kau masih berdebat denganku? Pemilik toko wanita di Ruyi Building menatap dingin, katakan, Ruyi Building adalah milikku, aku menyuruhmu pergi, kamu harus pergi. Di belakangnya, pria-pria kuat itu terlihat semakin buruk. Ayo pergi. Su Yi bangkit dari sofa empuk dan berjalan keluar. King Wan dan Meng Changyun buru-buru mengikuti. Pria tua berjubah Tao itu tercengang dan mau tak mau harus diam. Naga yang kuat tidak akan mengalahkan ular. Bangunan Ruyi ini bagaimanapun juga adalah gua penjualan emas pertama di kota Tianxing, dan dikatakan memiliki pendukung yang sangat kuat. Senior yang mengaku sebagai Senmu jelas mengetahui hal ini dan memutuskan untuk menelannya. Kalian saling mengenal. Melihat Su Yi dan yang lainnya pergi, penjaga toko gedung Ruyi melunak dan mengingatkan,
biaya kamar Anda tidak akan dikembalikan, jadi Anda harus memberi saya kompensasi untuk Gedung Rui. 3.000 kristal pulsa bintang, ini banyak sekali kekayaan untuk Gedung Rui. Biasanya, jarang menemui roller setinggi itu. Melihat Su Yi dan yang lainnya pergi dengan begitu kooperatif, penjaga toko Gedung Rui tidak akan mengambil inisiatif untuk mengembalikan uang itu. Su Yi tersenyum dan mengabaikannya. Meng Changyun melirik penjaga toko Gedung Rui dengan kasihan dan tidak mengatakan apa-apa. Ayo pergi dan saksikan keseruannya. Kekuatan Menara Fei Yun telah memblokir area ini. Selama mereka keluar, mereka ditakdirkan untuk mati. Penjaga toko Gedung Rui memindahkan langkah lotus dengan ringan, dan sisiran berjalan mendekat. Ngomong-ngomong, ketika pertempuran terjadi, kamu menjaga gerbang untukku, dan kamu tidak boleh membiarkan orang-orang itu melarikan diri. Ya, para pria kuat di belakangnya menurut. Senja, jalan-jalan dan gang-gang di dekat Gedung Rui awalnya sangat makmur dan ramai, tetapi saat ini, mereka menjadi sepi dan kosong, dan hampir tidak ada banyak pejalan kaki. Ketika Su Yi dan yang lainnya berjalan keluar dari gerbang Gedung Rui, rasa dingin yang luar biasa menyelimuti mereka. Perhatikan baik-baik, sudah banyak sosok berdiri di gedung-gedung di dekatnya. Ada ratusan orang, masing-masing menjaga satu sisi, memblokir total area ribuan kaki. Jenis barisan ini dapat dengan mudah memburu keberadaan alam ekstrim Kaisar. Saya khawatir hanya pendekar pedang seperti saya, Master Pedang Xuanjun dari Gurun Besar, yang memiliki kesempatan untuk berjuang keluar dari pengepungan. Dia telah berada di dunia gelap selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat barisan ratusan kaisar dikirim bersama. Meng Changyun tampak aneh. Orang ini mungkin sudah lama tiba di Black Annihilation Realm, kalau tidak, bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata absurd seperti itu. Orang Qingwan sangat baik, menenangkan lelaki tua berjubah Tao dengan lembut. Pak Tua, ini bukan apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu takut, kamu hanya, mereka sudah mati. Pria tua berjubah Tao, dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Sebelumnya, pelayan tua di samping Shen Mu sudah gila. Tapi sekarang tampaknya pendamping wanita di pihak Shen Mu ini tidak terlalu sombong. Di dalam gerbang Gedung Rui, penjaga toko wanita dan orang-orang kuat semua menonton dari pinggir lapangan. Saya semakin beruntung karena orang-orang itu diledakkan tepat waktu. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Qingwan, penjaga toko wanita dan yang lainnya hampir tertawa, dan mereka menghibur diri mereka sendiri ketika mereka sekarat, yang terlalu lucu. Di kejauhan, seorang pria berjubah perak datang dari langit, sombong dan dingin, kalau tidak, itu akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Suaranya seperti guntur, menggelinding dan mengaduk 4 bidang. Di daerah terdekat, ratusan kaisar menghela nafas dingin, dan mata mereka bertemu, membuat suasana semakin tertekan. Tuan, izinkan lelaki tua kecil itu membunuh ikan dan udang kecil ini. Meng Changyun membungkuk dan memberi hormat, dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Su Yi bersenandung dan berkata, biarkan hidup-hidup. Ini, Meng Changyun memimpin. Rekan Taois, Anda harus berhati-hati. Pria tua berjubah Tao itu mau tidak mau mengingatkan. Meng Changyun tercengang, dan langsung tersenyum, selama kamu tidak takut nanti. Berbicara, dia melompat keluar. Orang tua, apakah kamu berencana untuk mati? Di kejauhan, seorang pria berbaju berkata dengan heran. Kaisar lain yang hadir juga terlihat berbeda. Sebelumnya, percakapan antara Su Yi dan Meng Changyun semua ada di telinga mereka, terutama ketika mereka mendengar bahwa Meng Changyun menganggap mereka sebagai ikan kecil dan udang, banyak orang tidak bisa menahan tawa. Dan sekarang, melihat Meng Changyun berdiri sendiri, penjaga toko wanita Gedung Rui dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa, pelayan tua ini benar-benar tidak takut mati. Sesosok Meng Changyun ada di udara, ekspresi jijik muncul di antara alisnya, dan dia melihat sekeliling. Sejujurnya, gabungan karakter kecil kalian tidak cukup bagi lelaki tua ini untuk menempelkan giginya. Suara bagi penonton. Semua orang tercengang dan hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Tidak perlu bicara omong kosong, bunuh dulu anjing tua yang tidak sedap dipandang ini. Di kejauhan, pria berjubah perak itu marah dan memberi perintah. Ya, segera, sekelompok kaisar tidak sabar untuk berdiri dan membunuh mereka. Ada lebih dari selusin orang, kekuatan menutupi langit dan matahari, dan penindasan membuat kekosongan bergetar. Melihatnya dari jauh saja sudah membuat orang gemetar. Su Yi sedang minum, jadi dia bahkan tidak repot-repot untuk melihat. Dia mengobrol dengan Qingwan di sampingnya dengan suara rendah. Senja itu seperti darah, tercermin pada sosoknya yang tinggi, luar biasa dan dihilangkan. Sosok Qingwan anggun dan anggun, seperti peri. Pria tua berjubah Tao itu tidak bisa tenang, hatinya seperti tercekat di tenggorokan. Pada saat ini, Meng Changyun bergerak. Cukup satu ketukan. Boom, langit dan bumi bergetar, dan kehampaan runtuh. Lebih dari selusin kaisar masih dalam perjalanan, dan tubuh serta harta di tangan mereka semuanya hancur. Di telapak tanganmu, bunuh lebih dari 10 kaisar. Yang disebut lalat capung, memang seharusnya begitu. Meng Changyun mencibir, sosoknya melintas, dan dia mulai membunuh.
Dengan setiap lambaian tangannya, sekelompok kaisar meledak, udara diwarnai darah merah. Tidak ada yang bisa berhenti, tidak ada yang bisa berhenti. Rasanya seperti hujan darah, bercampur dengan harta karun yang rusak dan anggota tubuh yang patah. Jeritan, lolongan, jeritan horor dan adegan kematian berdarah terjalin, menciptakan gambar seperti api penyucian. Ini tidak berbeda dengan pembantaian. Dan ini adalah kekuatan Raja Kerajaan. Di atas para kaisar, menunjuk bintang-bintang, memegang bulan di tangan mereka, yang dikenal sebagai penguasa alam bintang. Tentu saja, Su Yi adalah pengecualian. Tepatnya karena Su Yi begitu istimewa sehingga, baik dalam pertempuran Laut Bintang Jatuh atau di area terlarang kejatuhan abadi, banyak karakter di alam kerajaan telah jatuh dan membayar harganya dengan kehidupan mereka. Hanya 9 gerakan. Pertempuran berakhir. Kecuali pria berjubah perak yang ditangkap hidup-hidup, ratusan kaisar lainnya tewas di tempat, tanpa kecuali. Orang tua berjubah tahu tercengang, seluruh orang tercengang, pikirannya kosong. Sebelumnya, dia juga berpikir bahwa Meng Changyun, pelayan tua yang tidak mencolok, terlalu arogan dalam kata-katanya, dan dia mengkhawatirkannya. Tapi sekarang aku menyadari bahwa ini sama sekali bukan arogansi, tetapi untuk karakter seperti pelayan tua ini, membunuh kaisar-kaisar itu benar-benar mudah. Tuan, apa yang harus saya lakukan dengan orang ini? Meng Changyun membawa pria berjubah perak itu dan kembali. Cari jiwanya, periksa situasi menara Fei Yun, lalu bunuh dia. Su Yi memesan dengan santai. Ini, Meng Changyun segera menembak, mencari jiwa pria berjubah perak itu. Oh, di gerbang gedung Ruyi, lutut penjaga toko wanita menjadi lunak, dia berlutut di tanah, dan memohon dengan ngeri, selir saya tidak memiliki mata, tolong jangan salahkan saya, senior. Di belakangnya, para pria kuat juga panik dan berlutut dengan tergesa-gesa. Ratusan kaisar dipanen seperti master. Adegan berdarah ini benar-benar membuat mereka takut dan gelisah. Su Yi memunggungi gerbang gedung Ruyi, tidak menoleh, memandangi senja yang indah di kejauhan, mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Belum lagi, senja di dunia yang gelap ini memiliki keindahan yang luar biasa. King Wan meringkuk, mengambil uang putranya, dan mengusirnya, dan sekarang dia menyadari bahwa dia menyesalinya, tidak diragukan lagi sudah terlambat. Senior, tolong angkat tanganmu dan maafkan selir sekali, dan selir bersedia mempersembahkan semua kekayaan yang dikumpulkan dalam hidupnya, minta saja senior untuk membuka. Melihat Su Yi tidak berbicara, wanita penjaga toko gedung Ruyi menjadi semakin ketakutan dan memohon. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus membayar harganya. Menurut saya, gedung Ruyi ini, tidak perlu ada lagi. Su Yi masih tidak melihat ke belakang, dia meletakkan kendi di tangannya dan menjentikkan lengan bajunya. Pedang Qi jatuh dari langit. Gedung Ruyi setinggi 1000 kaki tiba-tiba runtuh. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1228. Kediaman Fei Yun Building terletak di sebuah manor seluas 100 hektar. Pada saat ini, di istana yang indah, perjamuan mewah sedang berlangsung. Pria botak berjubah merah, di kursi utama. Dia adalah penguasa menara Fei Yun, dan namanya adalah Iron Eagle. Ayo, izinkan saya bersulang dulu. Terima kasih telah membantu saya Fei Yun Lou dan membunuh musuh. Iron Eagle tersenyum dan mengangkat gelasnya. Orang-orang yang menghadiri perjamuan itu adalah para pemimpin dari 3 kekuatan teratas, Sekte Teratai Hitam, Sekte Tianxing, dan Sekte Seribu Setan. Wei Sangqi, penguasa Sekte Teratai Hitam, berkata sambil tersenyum. Dia memiliki mahkota tinggi dan pakaian kuno, dan janggut Willow berkibar. Dalam beberapa tahun terakhir, bagaimana hal buruk terjadi di kota Tianxing? Untuk menangani karakter di sini, Anda harus menggunakan guntur untuk membunuh mereka dalam satu gerakan. Yu Feng, pemimpin Sekte Tianxing, berbicara dengan ringan. Dia kurus, dengan rongga mata cekung dan wajah dingin. Apakah kalian pernah mengetahui detail satu sama lain? Zhu Jinmo, penguasa Sekte Seribu Setan, merenung. Hanya satu langkah lagi, Anda dapat membuktikan alam Dao Realm. Seorang raja yang muncul entah dari mana sangat kuat. Jika tidak, saya tidak perlu meminta Anda untuk mengirim ahli untuk membantu. Tai Ying tersenyum dan berkata, namun, kali ini kami mengirim ratusan kaisar, yang belum pernah terjadi sebelumnya, kecuali jika raja kerajaan dapat bergerak, dengan barisan seperti itu sudah cukup untuk menyapu kegelapan. Pelupaan. Dia mengangkat gelasnya dan berkata, ayo, aku akan memberimu roti panggang lagi, dan setelah semuanya selesai hari ini, Tai. Segera setelah aku mengatakan ini, teriakan tergesa-gesa seperti duka datang dari luar aula. Yang mulia jahat, kita semua, mati. Disertai oleh suara itu, seorang budak tua berlutut di luar aula, seperti selir yang berduka. Suasana yang semarak di aula tiba-tiba menjadi mati dan membosankan. Semua, mati. Apa artinya ini? Tai Ying mengerutkan kening, dan ada darah dingin di matanya, dan memarahi, langit belum jatuh, panik dan panik, ada apa?
Berdiri dan bicara. Budak tua itu dengan cepat bangkit, seluruh tubuhnya gemetar, dan berkata dengan suara gemetar, Tuan, 113 kaisar yang kami kirim semuanya meninggal secara tragis di depan gedung Rui. Boom! Sebelum kami selesai berbicara, Tai Ying, Wei Sangqi, Yu Feng, dan Zhu Jinmo, 4 pemimpin pasukan utama di kota Tianxing, semuanya tercengang oleh sambaran petir. Ratusan kaisar tewas. Perlu dicatat bahwa operasi ini baru saja dimulai dalam waktu kurang dari 1/4 jam, dan perjamuan yang telah mereka siapkan baru saja dimulai. Saya berencana untuk minum sambil menunggu kabar baik. Saya tidak pernah berpikir ini akan menjadi berita yang mengejutkan. Sudah berakhir, kali ini kita takut akan memprovokasi naga. Tangan dan kaki He Lian mendingin dan wajahnya jelek. Ratusan kaisar dimusnahkan. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa lawan memiliki kekuatan menghancurkan yang mutlak. Jika tidak, tidak mungkin untuk mencapai langkah ini dalam waktu sesingkat itu. Tidak mungkin membuat orang lari terlambat. Teman-teman, apakah kamu mencoba membunuh kami? Tianxing mengajari Yu Feng untuk sangat marah sehingga dia melemparkan gelas anggur ke tanah. Tai Ying juga tercengang, mencoba menjelaskan sesuatu. Sekte Seribu Setan Zhu Jinmo berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, banyak hal telah terjadi, hal yang paling mendesak adalah bertindak cepat, setidaknya, dan bertahan dulu. Berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar aula. Tetapi pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar di luar aula. Tempat ini tidak buruk, Waner, bagaimana kalau kita tinggal di sini sebentar? Selanjutnya, terdengar suara manis dan lembut, ingin mendengarkan aransemen putra. Semua orang melihat ke atas tanpa sadar. Saya melihat sekelompok orang di luar aula. Dia dipimpin oleh seorang pemuda berjubah hijau, diikuti oleh seorang gadis cantik berbaju merah. Selanjutnya, itu adalah karakter seperti pelayan tua, dan seorang lelaki tua dengan jubah berlumuran darah. Ini tentu saja Su Yi dan rombongannya. Melihat ini, Zhu Jinmo, yang sudah berjalan keluar dari aula, mengerang dalam hatinya dan diam-diam berteriak. Dia berpura-pura tenang, membuat jalan memutar untuk pertama kalinya, dan memutuskan untuk menghindari kelompok orang asing yang muncul tiba-tiba ini. Berhenti. Meng Changyun berbicara dengan acuh tak acuh. Jantung Zhu Jinmo bergetar, tetapi dia melarikan diri lebih cepat dan lebih cepat. Langsung melemparkan teknik rahasia pergeseran ruang. Boom! Tapi saat berikutnya, tubuhnya ditekan dan dihancurkan ke tanah. Batu tulis di tanah retak dan runtuh. Bunga dan tanaman di sekitarnya hancur, dan tanah terciprat. Tai Ying dan yang lainnya di aula tidak bisa menahan napas ketika mereka melihat ini. Ini sudah berakhir, kali ini musuh telah membunuh mereka. Su Yi menginstruksikan, kita harus membersihkan sini sebentar, jangan hancurkan tempat ini. Meng Changyun buru-buru tersenyum dan berkata, ini Meng Lang tua yang kecil. Aku akan membersihkan tempat ini sendiri nanti. Tuanku Zhu Jinmo, kepala sekte teratai hitam, telah bekerja untuk Lingxia Star Realm, Wanlian Yaoshan dalam beberapa tahun terakhir. Zhu Jinmo berbicara dengan ngeri. Alam bintang Lingxia. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, aku ingat, baris pertama Lingxia Star Realm adalah King Yun Jiansai, bagaimana Wanlian Yaoshan dibandingkan dengan King Yun Jiansai. Zhu Jinmo membeku di mana-mana, dengan kepala menunduk, dan berkata, tidak. Aku tidak bisa membandingkan. Su Yi mendengus dan langsung kehilangan minat. Di kedalaman langit berbintang, ada ratusan alam bintang. Alam bintang Lingxia ini terletak di daerah pinggiran. Dalam hal latar belakang dan pengaruh kekuatan kultivasi, itu jauh dari dibandingkan dengan 10 alam bintang teratas. Di sekte, paling banter, ada beberapa raja dari ranah normalisasi. Apakah yang mulia penguasa King Yun Jiansai? Iron Eagle mau tak mau bertanya. Bicaralah. Meng Changyun mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menekannya. Boom! Tai Ying membanting lututnya ke tanah dan berlutut di sana, tempurung lututnya retak dan berdarah, dan bibirnya hanya bisa mengerang kesakitan. Dia menjadi pucat dan pucat. Yang lain ketakutan, terlalu kuat. Tai Ying adalah penguasa menara Feiyun. Dalam beberapa tahun terakhir, dia seperti penguasa kota Heiyu, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tapi sekarang, mereka ditindas. Melihat keadaan tragis Zhu Jinmo, dua orang besar, Yu Feng dan Wei Sangfeng, menggigil tak terkendali. Siapa yang bisa memberitahu saya mengapa mereka memburu dan membunuh para biarawan di alam bintang Xuan Huang tahun ini? Su Yi bertanya. Mata orang-orang itu tanpa sadar menatap elang besi yang berlutut di sana. Tai Ying berkeringat dingin di dahinya, dan berkata, melapor kepada para senior, saya juga di bawah perintah untuk mematuhi pengaturan, Big Dipper Star Realm, Yun Hong Dao Sek. Su Yi sedikit mengernyit. Alam bintang biduk sudah cukup untuk menempati peringkat di antara 10 alam bintang kuno teratas di kedalaman langit berbintang. Hua Xinzai adalah penguasa alam biduk. Adapun sekolah Tao Yun Hong, Su Yi berusaha keras untuk mengingat, dan akhirnya ingat bahwa dalam pertempuran Luok Xinghai, sekelompok orang kuat yang terikat pada Hua Xinzai muncul. Di antara orang-orang kuat itu, ada seorang raja kerajaan yang tampaknya berasal dari sekte Yun Hong Dao.
Namun, ada terlalu banyak orang pada waktu itu, dan Su Yi mengabaikannya, jadi dia tidak dapat langsung mengingatnya. Meskipun masalah ini diatur oleh Sekte Taois Yun Hong, itu ditakdirkan untuk tidak dapat dipisahkan dari Huaxinsai. Su Yi berkata pada dirinya sendiri. Setahun yang lalu, pertempuran Laut Bintang Jatuh berakhir, dan setelah itu, ada perburuan para pembudidaya di alam bintang hitam dan kuning. Ini bukan kebetulan. Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa Huaxinsai melampiaskan semua kemarahannya pada para biksu dari alam bintang Xuan Huang setelah kegagalan. Pelukisnya tidak menjanjikan, dan lukisan Xinsai ini juga tidak menjanjikan. Saya tidak berani membalas dendam kepada saya, tetapi marah pada orang yang tidak bersalah, yang sangat dibenci. Su Yi memikirkan hal ini, dan kemudian bertanya, bagaimana biasanya Anda berhubungan dengan orang-orang dari Sekte Yun Hongdao? Tai Ying menunjukkan warna pahit dan berkata, melaporkan kepada para pendahulu, saya tidak memenuhi syarat untuk mengambil inisiatif untuk menghubungi Sekte Yun Hongdao. Namun, mereka telah setuju dengan yang berikutnya bahwa setiap 6 bulan, sebuah kerajaan-kerajaan akan dikirim untuk mengambil para pembudidaya dari alam bintang Xuan Huang yang ditangkap hidup-hidup. Omong-omong, Tai Ying bergerak dalam hatinya dan berkata, Senior, sekarang periode setengah tahun lagi mendekat, tidak ada kecelakaan, Sekte Yun Hongdao pasti akan mengirim raja kerajaan untuk datang. Meng Changyun mencibir dan berkata, apakah kamu mengancam kami? Tai Ying buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, Senior, tenang, aku tidak boleh berani. Tuan muda, apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Meng Changyun berbicara dengan hormat. Su Yi menggelengkan kepalanya. Dia mengerti seluk-beluknya. Meng Changyun meminta instruksi, Tuan muda, apa yang harus Anda lakukan dengan orang-orang ini? Satu kalimat membuat suasana penonton semakin tertekan. Yu Feng dan Wei Sang Feng keduanya tampak tidak mampu menahan tekanan, dan berlutut di tanah bersama-sama, memohon belas kasihan. Dalam adegan ini, pria tua berjubah Tao itu penuh emosi. Orang-orang besar itu jelas telah lama berada di posisi teratas, dan mereka memiliki moralitas yang tinggi, dan mereka termasuk dalam tokoh-tokoh teratas di kerajaan. Tapi saat ini, satu persatu seperti anjing hilang, panik sepanjang hari. Tiba-tiba, sebuah suara merendahkan terdengar. Orang tua, sebagai raja dari alam kehidupan yang sama, kamu membantu tuanmu untuk menggertak beberapa karakter kerajaan, tapi itu terlalu arogan. Sesosok kurus tiba-tiba muncul di dinding di kejauhan. Dia melingkarkan lengannya di dada, matanya menyipit ke arah Meng Changyun, dan lengkungan menghina dan mengejek muncul di sudut bibirnya. Raja, Tai Ying dan yang lainnya ketakutan, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa lelaki tua seperti pelayan yang tidak mengherankan itu sebenarnya adalah kekuatan tingkat raja kerajaan. Yang membuat mereka semakin luar biasa adalah, mengetahui bahwa pelayan tua itu adalah seorang raja kerajaan, seseorang berdiri dan menyindir tanpa basa-basi. Apakah ini berarti pihak lain, kemungkinan besar juga seorang raja kerajaan? Su Yi dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka tamu tak diundang muncul saat ini. Siapa Anda? Mengapa Anda terlibat? Meng Changyun berkata dengan dingin. Matanya sedikit menyipit, dan dia memperhatikan bahwa pria berjubah giok dan dua pisau yang tergantung di pinggangnya sangat berbahaya. Saya, pria berjubah giok itu tersenyum sedikit, memperlihatkan satu set gigi putih dan rapi. Begitu Anda lewat di dunia, jalan akan melihat ketidakadilan, ambil pisau untuk membantu. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.